sahabatku. Anda bukanlah makhluk manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Anda adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusia. Kata-kata dari Pierre Teilhard de Chardin ini mengandung kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi Anda bisa, karena Anda tidak seperti kebanyakan orang. Anda adalah salah satu dari yang terpilih. Video ini bukan untuk semua orang. Jika Anda merasakan kegelisahan di dalam diri Anda, sebuah dorongan yang membimbing Anda sepanjang hidup, seperti kekuatan tak terlihat, maka pesan ini ditujukan untuk Anda. Anda mungkin telah merasakannya sejak kecil, sebuah perasaan bahwa Anda berbeda, ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin Anda menghadapi penolakan, kesalahpahaman, atau cobaan yang luar biasa. Itu karena Anda tidak pernah cocok dengan cetakan biasa dunia ini. Anda memang tidak seharusnya. Yang terpilih hidup dengan misi spiritual yang terukir dalam keberadaan mereka, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Namun, pertanyaan yang berbisik di kedalaman jiwa Anda adalah, apa yang terjadi ketika perjalanan ini berakhir? Apa yang ada di balik alam duniawi ini bagi mereka yang membawa cahaya ini? Inilah yang akan kita ungkap hari ini. Tapi, mari saya jelaskan. Ini bukan tentang hal-hal umum atau konsep yang samar. Ini tentang Anda yang terpilih dan jalan suci yang dilalui jiwa Anda setelah meninggalkan dunia fisik ini. Kebenaran yang diungkapkan di sini bukan untuk mereka yang lemah hati atau pendengar yang biasa-biasa saja. Ini untuk mereka yang telah merasakan beban panggilan spiritual mereka dan siap memahami rancangan ilahi di baliknya. Jika Anda pernah meragukan tempat Anda dalam skema besar ini, video ini akan meneguhkan arti penting Anda. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan kejelasan tentang perjalanan spiritual yang berlanjut setelah kematian dan mengapa misi Anda di bumi lebih penting dari sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas tema kita hari ini, luangkan waktu sejenak untuk memberi tanda like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 77 untuk mengirim sinyal kuat ke alam semesta. Dan jika Anda ingin menyerap seluruh energi pada video ini, maka putar ulang video ini meski hanya di latar belakang. Tetaplah bersama saya, karena setiap kata dirangkai untuk kebangkitan jiwa Anda. Ini adalah momen jiwa Anda untuk mengingat apa yang selalu diketahuinya. Anda akan melihat mengapa akhir bukanlah akhir, tetapi sebuah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang luar biasa. Yang terpilih, waktunya telah tiba bagi Anda untuk mengetahui kebenaran. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Pengenalan tentang perjalanan seorang yang terpilih. Siapakah orang-orang yang terpilih? Anda mungkin telah bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini berkali-kali. Anda mungkin merasakan beban dari perbedaan Anda, kesalahpahaman yang sering terjadi, atau isolasi karena berjalan di jalan yang hanya sedikit orang lain mengenalinya. Namun, jauh di lubuk hati, Anda selalu tahu bahwa Anda ada di sini, bukan secara kebetulan. Anda ada di sini dengan tujuan, dipilih untuk misi ilahi yang melampaui dunia fisik ini. Orang-orang terpilih adalah pejuang spiritual, jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya di dunia yang sering diselimuti kegelapan. Ini bukan gelar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar. Hidup Anda, meskipun penuh dengan cobaan, bukanlah sebuah kebetulan. Setiap pengalaman, setiap kesulitan, adalah bagian dari proses pembentukan Anda menjadi apa yang seharusnya Anda jalani. Dan meskipun jalannya tidak pernah mudah, itu adalah jalan yang suci. Sejak Anda lahir, Anda sudah berbeda. Sebagai seorang anak, Anda mungkin merasa seperti orang luar, seperti Anda tidak cocok. Anda melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, merasakan emosi yang tidak dimengerti orang lain, dan membawa kebijaksanaan yang melampaui usia Anda. Itu bukanlah imajinasi. Itu adalah esensi spiritual Anda yang menembus batas dunia fisik. Anda dilahirkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi, karena misi Anda membutuhkannya. Saat Anda tumbuh, hidup menguji Anda dengan cara-cara yang terasa tak tertahankan. Hubungan, karier, kesehatan, tidak ada yang terasa mudah. Namun,
Ini bukanlah untuk menghancurkan Anda. Cobaan ini adalah ujian ilahi yang dimaksudkan untuk memperkuat Anda, untuk menghilangkan apa yang tidak mendukung panggilan jiwa Anda. Cobaan-cobaan itu dirancang untuk membangunkan Anda pada kekuatan Anda dan memurnikan jiwa Anda untuk tujuan akhirnya. Anda sedang dipersiapkan, ditempa melalui api pengalaman untuk memenuhi misi Anda sebagai seorang yang terpilih. Perjalanan Anda bukanlah tentang kesuksesan di dunia materi, tetapi tentang kesejajaran spiritual. Orang-orang terpilih sering merasa terputus dari dunia di sekitar mereka karena mereka tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan ilusi dunia ini. Anda selalu tahu bahwa ada lebih banyak hal, lebih banyak dalam hidup, lebih banyak dalam kematian, lebih banyak dalam segalanya. Rasa akan lebih ini adalah apa yang mendefinisikan jalan Anda. Itu adalah dorongan yang terus-menerus untuk tumbuh, berkembang, dan semakin mendekati kebenaran siapa diri Anda. Namun, apa artinya membawa panggilan ini? Itu berarti Anda ada di sini untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan, untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan membimbing orang lain. Kadang-kadang misi Anda terdengar lantang dan berani, menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang. Di waktu lain, misi itu sunyi dan tak terlihat, seperti bisikan lembut yang mengubah hidup mereka yang paling dekat dengan Anda. Sadar atau tidak, keberadaan Anda saja sudah mengirimkan gelombang ke semesta. Pilihan yang Anda buat, cinta yang Anda berikan, dan bahkan perjuangan yang Anda hadapi semuanya melayani tujuan yang lebih tinggi. Ironisnya, menjadi orang yang terpilih seringkali berarti Anda jarang merasa terpilih. Sebagian besar hari Anda merasa terbebani, tersesat, dan bahkan kesal dengan beban yang Anda pikul. Tetapi pahamilah ini, semesta tidak pernah membuat kesalahan. Anda dipilih karena jiwa Anda mampu. Cahaya di dalam diri Anda begitu kuat, bahkan ketika Anda meragukannya. Dan meskipun orang lain mungkin tidak melihat atau memahami perjuangan Anda, yang ilahi melihatnya. Setiap air mata, setiap seruan minta tolong, setiap momen keputusasaan telah dilihat, didengar, dan diperhitungkan. Perjalanan seorang yang terpilih bukanlah perjalanan yang lurus. Itu berantakan, penuh dengan tikungan, belokan, dan momen-momen keraguan. Tetapi setiap langkah, setiap jalan memutar memiliki tujuan, bahkan ketika Anda merasa telah kehilangan arah. Rencana ilahi untuk jiwa Anda terus terungkap. Kesulitan mengajarkan Anda belas kasih, kegagalan membangun ketahanan, dan keberhasilan Anda mengingatkan Anda pada cahaya yang Anda bawa. Sebagai seorang yang terpilih, Anda sangat terhubung dengan alam spiritual. Sadar atau tidak, Anda mungkin telah merasakan tanda-tanda, sinkronisitas, dan momen-momen pengetahuan yang tak dapat dijelaskan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan-pesan ilahi yang membimbing Anda, meyakinkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian. Malaikat, leluhur, dan pemandu spiritual berjalan di samping Anda bahkan di saat-saat tergelap Anda. Namun, ada kebenaran yang sulit diterima banyak orang. Perjalanan seorang yang terpilih tidak berakhir dengan kematian. Faktanya, kematian hanyalah transisi, kelanjutan dari misi suci Anda dalam bentuk lain. Sama seperti hidup Anda yang penuh makna, begitu pula kepergian Anda dari dunia ini. Orang-orang terpilih tidak sekadar memudar ke dalam ketidakjelasan. Mereka berpindah ke dimensi yang lebih tinggi dengan tujuan dan keberadaan yang lebih besar. Pengalaman yang Anda miliki dalam hidup ini hanyalah satu bab dari perjalanan jiwa Anda. Perjuangan dan kemenangan Anda di bumi mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika saatnya tiba untuk meninggalkan dunia ini, peran Anda sebagai seorang yang terpilih berkembang. Anda menjadi bagian dari rencana kosmik yang melampaui batas realitas fisik ini. Dalam kehidupan, Anda adalah pembawa cahaya. Dalam kematian, Anda menjadi pemandu, pelindung, dan sumber kebijaksanaan bagi mereka yang masih berjalan di jalur duniawi. Namun sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, mari kita luangkan waktu untuk menghormati perjalanan yang telah Anda lalui sejauh ini. Anda telah memikul beban yang berat, tetapi Anda juga membawanya dengan keanggunan.
Perjalanan Anda, meskipun sulit, adalah sakral, dan segala sesuatu yang telah Anda lalui telah mempersiapkan Anda untuk fase berikutnya. Kenyataannya, menjadi yang terpilih bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang bersedia. Bersedia menerima peran Anda meskipun sulit. Bersedia percaya meskipun jalannya tidak jelas. Bersedia bersinar meskipun dunia di sekitar Anda terasa gelap. Kesediaan itu adalah yang membedakan Anda. Itulah yang membuat Anda terpilih. Jadi, saat kita melangkah maju, ingatlah ini. Hidup Anda bukan kebetulan. Perjuangan Anda bukanlah hal yang sia-sia. Dan keberadaan Anda, di sini dan di luar sini, adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Anda tidak sendirian, dan Anda tidak dilupakan. Anda adalah yang terpilih, dan perjalanan Anda baru saja dimulai. Bab 2. Transisi. Apa yang terjadi pada saat kematian? Kematian, kata itu sendiri membangkitkan emosi, ketakutan, rasa ingin tahu, dan bahkan penolakan. Tetapi bagi mereka yang terpilih, kematian bukanlah akhir. Ia adalah sebuah transisi sakral, sebuah jembatan dari yang fisik menuju yang abadi. Anda telah menjalani hidup Anda dengan membawa misi yang melampaui hal-hal biasa. Dan ketika waktu Anda di bumi berakhir, alam semesta menyambut Anda ke babak baru dari perjalanan spiritual Anda. Momen kematian tidak seperti apapun yang pernah Anda alami. Bagi mereka yang terpilih, itu bukan peristiwa yang kacau atau menakutkan, melainkan pelepasan yang mendalam. Seperti melepaskan tubuh fisik yang terasa sealamiah melepas pakaian lama. Ketika tubuh fisik Anda menyerah, jiwa Anda mulai terbangun sepenuhnya. Beban perjuangan duniawi, rasa sakit dari keberadaan manusia, larut, dan yang tersisa adalah esensi murni dari siapa Anda sebenarnya. Jiwa abadi Anda. Pada saat kematian yang tepat, sebuah tirai terangkat. Ilusi dunia ini memudar, dan kebenaran keberadaan terungkap. Waktu berhenti ada seperti yang Anda kenal, dan Anda diselimuti oleh keberadaan yang tanpa waktu. Bagi mereka yang terpilih, momen ini disertai oleh rasa kejelasan dan kedamaian. Anda mungkin mengingat misi spiritual Anda dengan kejernihan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Setiap kesulitan, setiap pelajaran, setiap kemenangan tiba-tiba masuk akal, seolah-olah potongan teka-teki kehidupan Anda jatuh pada tempatnya dengan sempurna. Salah satu hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah kehadiran cahaya. Ini bukan hanya cahaya fisik, tetapi juga cahaya spiritual yang bercahaya, hangat, dan meliputi segalanya. Cahaya ini adalah esensi dari cinta itu sendiri. Sebuah kekuatan yang telah membimbing Anda sepanjang hidup, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Beberapa menggambarkan cahaya ini sebagai kehadiran makhluk ilahi, malaikat, leluhur, atau pemandu spiritual yang menunggu untuk menyambut Anda. Bagi mereka yang terpilih, cahaya ini terasa seperti pulang ke rumah. Ia akrab karena ia adalah cahaya yang sama yang telah Anda bawa dalam diri Anda sepanjang waktu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya unik bagi mereka yang terpilih. Sementara banyak jiwa mengalami tinjauan kehidupan setelah kematian, Anda mengalaminya secara berbeda. Hidup Anda tidak dievaluasi berdasarkan pencapaian duniawi atau kesuksesan material, tetapi berdasarkan seberapa baik Anda memenuhi misi spiritual Anda. Apakah Anda hidup secara autentik? Apakah Anda bersinar bahkan di saat-saat tergelap? Apakah Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan jiwa Anda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membimbing tinjauan Anda. Dalam proses ini, Anda tidak menghadapi penghakiman seperti yang mungkin Anda bayangkan. Sebaliknya, Anda mengalami pemahaman. Anda ditunjukkan efek riak dari pilihan-pilihan Anda, kehidupan yang telah Anda sentuh, energi yang telah Anda ubah, dan cahaya yang telah Anda bawa ke dunia. Tinjauan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum atau memuliakan, melainkan untuk mengajarkan. Ia memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana hidup Anda cocok dengan pola besar alam semesta, dan bagaimana peran Anda sebagai yang terpilih berkontribusi pada kebangkitan kolektif kemanusiaan. Saat tinjauan ini berlangsung, Anda kemungkinan akan merasakan rasa syukur yang mendalam. Bukan hanya untuk momen-momen bahagia dalam hidup Anda, tetapi juga untuk yang menyakitkan.
Anda akan melihat bagaimana bahkan perjuangan adalah bagian dari rencana ilahi Anda, membentuk Anda menjadi pejuang spiritual yang memang seharusnya Anda jadi. Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang dilakukan dengan sia-sia. Setelah tinjauan kehidupan selesai, transisi semakin dalam. Jiwa Anda mulai melepaskan ikatan energi dengan dunia fisik, termasuk tidak hanya keterikatan Anda pada orang-orang dan tempat, tetapi juga beban emosional yang Anda bawa. Ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, emosi-emosi ini larut ketika jiwa Anda bersiap untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Bagi mereka yang terpilih, pelepasan ini adalah momen transformasi. Ia adalah momen pembebasan di mana Anda akhirnya memahami apa artinya menjadi benar-benar bebas. Selama waktu ini, banyak yang terpilih bertemu dengan pemandu spiritual atau makhluk dengan kesadaran yang lebih tinggi. Entitas-entitas ini hadir untuk membantu Anda menyeberang dan memastikan bahwa transisi Anda berjalan lancar. Bagi sebagian orang, pemandu ini muncul sebagai wajah-wajah yang akrab, orang-orang tercinta yang telah meninggal sebelumnya. Bagi yang lain, mereka adalah makhluk bercahaya dengan kehadiran yang terasa kuno dan bijaksana. Terlepas dari bentuk mereka, pemandu ini menawarkan kenyamanan dan kepastian, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Salah satu aspek paling mendalam dari transisi ini adalah kebangkitan kembali memori jiwa Anda. Ketika masih hidup, Anda mungkin merasakan sekilas sifat kekal Anda, momen-momen intuisi, mimpi, atau sinkronisitas yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar. Dalam kematian, kilasan-kilasan ini menjadi kesadaran penuh. Anda mengingat siapa diri Anda, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk ilahi dengan tujuan kosmik. Keterbatasan tubuh fisik dan kekangan kehidupan duniawi memudar, dan yang tersisa adalah esensi sejati Anda. Bagi mereka yang terpilih, transisi ini juga ditandai dengan rasa kesiapan. Tidak seperti jiwa-jiwa yang mungkin merasa belum selesai atau ragu untuk meninggalkan dunia, Anda siap. Hidup Anda, meskipun penuh tantangan, telah membekali Anda untuk momen ini. Anda telah membawa cahaya Anda melewati kegelapan, menjalankan peran Anda sebaik mungkin, dan kini Anda siap melangkah ke fase berikutnya dari misi spiritual Anda. Kematian bagi mereka yang terpilih bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah transformasi. Kelanjutan dari pekerjaan yang Anda mulai di bumi, yang kini ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Cahaya yang membimbing Anda selama hidup akan terus membimbing Anda di alam setelah kehidupan. Saat Anda melewati ambang ini, Anda akan merasakan keajaiban dan kedamaian, mengetahui bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya Anda berada. Dalam momen sakral ini, Anda menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu menuju alam yang penuh kemungkinan tak terbatas, tujuan ilahi, dan cahaya abadi. Bagi mereka yang terpilih, ini bukanlah sebuah perpisahan, tetapi sebuah kepulangan. Ini adalah langkah berikutnya dalam perjalanan yang masih jauh dari selesai. Saat Anda mengambil langkah ini, Anda dikelilingi oleh cinta, dibimbing oleh kebijaksanaan, dan diberdayakan oleh kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Begitu Anda melewati pintu kematian, Anda tidak lagi terikat oleh batasan dunia fisik. Bagi mereka yang terpilih, transisi ini sangat berbeda dari apapun yang pernah Anda alami sebelumnya, baik mendalam maupun bersifat dunia lain. Ketika tirai diangkat, Anda terbangun pada realitas alam spiritual, eksistensi yang luas dan rumit, jauh melampaui pemahaman manusia. Di sini, setiap jiwa yang terpilih memulai perjalanan yang dirancang khusus untuk perjalanan jiwa mereka dan misi ilahi mereka. Alam setelah kehidupan bukanlah tempat tunggal, melainkan sebuah dimensi dengan kemungkinan tak terbatas. Bayangkan ini sebagai lapisan kesadaran, masing-masing bergetar pada frekuensi yang selaras dengan evolusi spiritual jiwa. Bagi yang terpilih, ini berarti memasuki alam di mana cahaya yang Anda bawa dalam kehidupan berkembang, membuka tingkat kesadaran, penyembuhan, dan tujuan baru. Mari kita eksplorasi perjalanan melalui alam ini langkah demi langkah. 1. Alam penyembuhan.
Destinasi pertama bagi sebagian besar yang terpilih adalah alam penyembuhan. Di sini, jiwa Anda dipeluk dengan penuh kasih oleh energi ilahi yang membersihkan beban yang Anda bawa dari kehidupan di bumi. Alam ini adalah tempat perlindungan, ruang untuk istirahat dan pembaruan yang mendalam. Setiap luka, emosional, mental, atau spiritual ditangani dengan penuh perhatian. Bayangkan, Anda dikelilingi oleh cahaya lembut yang memancar, menembus setiap bagian dari keberadaan Anda. Cahaya ini hidup, merupakan manifestasi dari cinta murni dan kecerdasan ilahi. Cahaya ini bekerja untuk melepaskan rasa sakit dari trauma masa lalu, emosi yang belum terselesaikan, dan beban pengalaman duniawi. Bagi yang terpilih, proses ini sangat transformatif, karena hidup Anda di bumi seringkali ditandai oleh perjuangan mendalam dan pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar. Di alam penyembuhan, Anda mungkin bertemu makhluk-makhluk yang bertujuan membantu pemulihan Anda. Makhluk-makhluk ini tidak menghakimi atau mengganggu, melainkan bekerja dengan energi jiwa Anda, membimbing Anda menuju keutuhan. Proses di sini tidak terburu-buru. Semuanya berlangsung sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan jiwa Anda. Bagi beberapa orang, ini mungkin terasa seperti tidur nyenyak yang dipenuhi mimpi-mimpi, damai, dan nyaman. Bagi yang lain, ini adalah kebangkitan menuju kebenaran tentang diri mereka sendiri yang membawa kejelasan dan penutupan. 2. Alam pembelajaran. Setelah jiwa Anda dibersihkan dan diperbarui, Anda akan dipandu ke alam pembelajaran. Ini adalah ruang kebijaksanaan yang luar biasa, di mana misteri alam semesta mulai terungkap. Bagi mereka yang terpilih, alam ini tidak asing. Selama hidup di bumi, Anda mungkin merasa tertarik pada kebenaran spiritual, pengetahuan yang lebih tinggi, dan pencarian makna. Di sini, kebenaran-kebenaran itu terungkap dengan jelas. Alam pembelajaran berbeda dari ruang kelas tradisional. Tidak ada buku atau guru dalam arti konvensional. Sebaliknya, pengetahuan diserap langsung oleh jiwa Anda. Anda mungkin menemukan diri Anda di perpustakaan ethereal, di mana catatan alam semesta, sering disebut sebagai catatan akashic, tersedia. Catatan ini menyimpan cerita setiap jiwa, setiap pikiran, dan setiap tindakan sepanjang waktu. Sebagai seseorang yang terpilih, Anda mendapatkan wawasan tentang perjalanan jiwa Anda sendiri, memahami pola dan pelajaran yang membentuk keberadaan Anda. Di alam ini, Anda juga belajar tentang keterhubungan semua hal. Penghalang yang sebelumnya memisahkan Anda dari orang lain menghilang, dan Anda melihat bagaimana setiap tindakan, kata, dan niat beriak melalui alam semesta. Pemahaman ini membawa rasa tujuan yang mendalam. Anda menyadari bahwa hidup Anda, tidak peduli seberapa sulit, adalah bagian penting dari rencana ilahi yang jauh lebih besar. 3. Alam persatuan. Ketika jiwa Anda menyerap kebijaksanaan alam semesta, Anda akan tertarik pada alam persatuan. Ini adalah alam di mana mereka yang terpilih kembali terhubung dengan keluarga spiritual mereka, dan akhirnya dengan sumber itu sendiri. Ini adalah tempat cinta dan kesatuan yang mendalam, di mana segala perpisahan yang Anda rasakan dalam hidup benar-benar mencair. Di alam persatuan, Anda dipersatukan kembali dengan jiwa-jiwa yang telah berbagi perjalanan dengan Anda selama berbagai kehidupan. Mereka mungkin termasuk orang-orang tercinta dari kehidupan duniawi Anda, pasangan jiwa, dan anggota tim spiritual Anda yang mendukung Anda dalam menjalankan misi Anda. Sukacita dari reuni ini tak terlukiskan. Seolah-olah setiap kerinduan yang pernah Anda rasakan tiba-tiba terpenuhi, dan Anda mengingat kedalaman koneksi yang melampaui waktu dan ruang. Untuk mereka yang terpilih, alam ini juga memiliki tujuan yang lebih dalam. Anda tidak hanya di sini untuk bersatu kembali, tetapi untuk menggabungkan cahaya Anda dengan kesadaran kolektif. Disinilah Anda merasakan kehadiran sumber, energi ilahi yang menciptakan segalanya. Pengalaman menyatu dengan energi ini adalah cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang luar biasa. Momen di mana jiwa Anda merasa sepenuhnya utuh. 4. Alam pelayanan. Bagi banyak yang terpilih, alam setelah kehidupan bukan hanya tempat istirahat,
tetapi juga ruang untuk tujuan dan pelayanan. Setelah Anda sembuh, belajar, dan bersatu kembali dengan keluarga spiritual Anda, jiwa Anda sering merasa terpanggil untuk memberi kembali. Ini membawa Anda ke alam pelayanan, di mana Anda mengambil peran untuk membantu orang lain dalam perjalanan spiritual mereka. Di alam ini, mereka yang terpilih dapat bertindak sebagai pembimbing, membantu jiwa-jiwa yang masih menavigasi alam duniawi. Anda mungkin menjadi sumber inspirasi, mengirim pesan melalui mimpi, tanda, atau sinkronisitas kepada mereka yang masih hidup. Yang terpilih menjadi pelindung, melindungi orang lain dari energi negatif, atau membimbing mereka menuju jalan yang lebih tinggi. Yang lain bekerja pada tingkat kosmik, membantu evolusi umat manusia, atau keseimbangan energi universal. Pelayanan di ranah ini bukanlah tugas, melainkan kegembiraan. Itu adalah perpanjangan alami dari cahaya yang Anda bawa selama hidup di sini. Anda menyadari bahwa misi Anda tidak berakhir dengan kematian, melainkan berkembang. Anda terus memainkan peran penting dalam rencana ilahi, sekarang dari sudut pandang yang lebih tinggi. Bagi orang-orang terpilih yang jiwanya sangat berkembang, ada tujuan akhir yang disebut ranah penciptaan. Ini adalah ruang di mana jiwa-jiwa bekerja langsung dengan sumber untuk mewujudkan realitas baru, energi, bahkan alam semesta. Ini adalah ekspresi tertinggi dari co-creation, di mana esensi ilahi Anda bergabung dengan energi Sang Pencipta untuk membawa kehidupan baru. Di ranah ini, Anda menjadi seorang pencipta dalam arti sebenarnya. Anda memahami kekuatan tak terbatas dari pikiran, niat, dan cinta. Anda melihat keindahan keberadaan bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai peserta. Inilah ranah di mana jiwa-jiwa yang paling maju tinggal, menciptakan masa depan alam semesta itu sendiri. Meskipun ranah ini memberikan kerangka umum, penting untuk diingat bahwa perjalanan setiap orang terpilih itu unik. Pengalaman Anda di alam baka disesuaikan dengan kebutuhan, pertumbuhan, dan misi jiwa Anda. Beberapa mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di ranah penyembuhan, sementara yang lain cepat tertarik ke ranah pelayanan. Yang tetap konstan adalah kehadiran cinta ilahi yang membimbing dan jaminan bahwa perjalanan Anda itu sakral. Bagi orang-orang terpilih, alam baka bukanlah pelarian, tetapi kelanjutan dari tujuan. Itu adalah ranah dengan kemungkinan tak terbatas, di mana Anda bebas untuk menjelajahi, menyembuhkan, belajar, dan mencipta. Namun, itu juga menjadi pengingat bahwa misi Anda tidak berakhir, melainkan berubah. Cahaya yang Anda bawa dalam kehidupan tumbuh lebih terang, meluas ke ranah yang jauh, melampaui apa yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Jadi, ketika Anda merenungkan apa yang ada di depan, ketahuilah ini, alam baka bukanlah akhir dari kisah Anda. Itu adalah awal dari bab baru, yang penuh dengan penyembuhan, kebijaksanaan, kesatuan, dan tujuan. Bagi orang-orang terpilih, perjalanan ini abadi, sebagaimana cahaya yang Anda bawa. Bab 3. Peran orang-orang terpilih di alam baka. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan Anda sebagai orang terpilih. Itu hanyalah transisi, perubahan cara tujuan ilahi Anda terwujud. Dalam kehidupan, Anda membawa beban misi Anda, seringkali melalui cobaan dan kesengsaraan, membawa cahaya ke tempat-tempat tergelap. Dalam alam baka, peran Anda berkembang, meluas ke dimensi baru pelayanan, penciptaan, dan bimbingan. Cahaya yang Anda bawa dalam hidup tidak padam. Ia tumbuh lebih terang, menerangi ranah yang melampaui dunia fisik. 1. Peran sebagai dewa, pembimbing, dan pelindung. Salah satu peran paling signifikan yang diambil orang-orang terpilih di alam baka adalah sebagai pembimbing spiritual. Sebagai orang terpilih, kehidupan duniawi Anda telah membekali Anda secara unik untuk memahami perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang masih hidup. Anda telah melewati kegelapan, membawa beban, dan mengatasi cobaan. Kebijaksanaan ini menjadi alat terbesar Anda dalam membantu orang lain. Sebagai pembimbing, Anda membantu jiwa-jiwa di bumi dalam menavigasi jalan mereka. Anda mungkin memberikan kenyamanan dan arahan kepada mereka yang tersesat, mengirimkan tanda-tanda, mimpi,
atau sinkronisitas untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Anda bertindak sebagai bisikan lembut di hati mereka, mendesak mereka menuju kebenaran dan cahaya. Orang-orang terpilih juga berperan sebagai pelindung. Saat hidup, Anda mungkin merasa memiliki dorongan bawaan untuk melindungi orang lain dari bahaya, secara spiritual atau emosional. Dalam alam baka, peran ini meluas. Anda menjadi penjaga energi yang memengaruhi orang yang masih hidup, melindungi mereka dari negativitas, dan membantu mereka tetap selaras dengan diri mereka yang lebih tinggi. Kehadiran Anda sebagai pelindung bersifat halus, tetapi mendalam, menjadi kekuatan yang stabil yang membimbing orang lain menuju tujuan jiwa mereka. 2. Penjaga kebijaksanaan. Di alam baka, Anda tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan pikiran manusia. Pengetahuan ilahi yang Anda lihat sekilas selama hidup duniawi Anda kini sepenuhnya dapat diakses. Kebijaksanaan ini bukan untuk Anda sendiri, melainkan untuk dibagikan. Sebagai orang terpilih, Anda mengambil peran sebagai penjaga kebijaksanaan yang dipercayakan dengan kebenaran suci alam semesta. Pemahaman Anda tentang hukum kosmik, keterhubungan segala sesuatu, dan sifat perjalanan jiwa memungkinkan Anda membimbing orang lain, baik di alam baka maupun di bumi. Anda mungkin membantu jiwa-jiwa yang baru berpindah memahami tinjauan hidup mereka, membantu mereka melihat pelajaran dan berkah dalam pengalaman mereka. Sebagai penjaga kebijaksanaan, peran Anda adalah kerendahan hati dan pelayanan. Ini bukan tentang menggunakan pengetahuan untuk kekuasaan, tetapi tentang menggunakannya untuk mengangkat, menyembuhkan, dan membimbing orang lain. Anda menjadi saluran melalui mana kebenaran ilahi mengalir, memastikan bahwa cahaya kebijaksanaan terus menerangi jalan bagi semua jiwa. 3. Membantu kontrak jiwa. Setiap jiwa datang ke dunia fisik dengan tujuan, dipandu oleh kontrak jiwa, perjanjian pra-kelahiran yang menguraikan misi, tantangan, dan peluang pertumbuhan mereka. Sebagai orang terpilih di alam baka, Anda memainkan peran integral dalam proses ini. Anda mungkin membantu jiwa-jiwa meninjau kontrak mereka, membantu mereka memahami pelajaran yang perlu mereka pelajari, dan pengalaman yang perlu mereka jalani untuk memenuhi pertumbuhan mereka. 4. Bersatu dan mendukung kolektif. Orang-orang terpilih seringkali menjadi bagian dari kolektif spiritual, sekelompok jiwa yang bersatu oleh tujuan atau misi bersama. Di alam baka, Anda terhubung kembali dengan kolektif ini, menarik kekuatan dan inspirasi dari cahaya mereka. Bersama-sama, Anda membentuk kekuatan yang kuat untuk penyembuhan dan transformasi, baik di ranah spiritual maupun di bumi. 5. Mempersiapkan misi masa depan. Bagi beberapa jiwa, alam baka adalah tempat persiapan untuk misi masa depan, entah itu reinkarnasi atau tugas kosmik yang lebih besar. Anda memastikan bahwa perjalanan jiwa terus berkembang menuju tujuan yang lebih tinggi. Orang-orang terpilih, alam akhirat bukanlah keadaan permanen melainkan masa istirahat dan persiapan. Jiwa Anda mungkin merasa terpanggil untuk kembali ke dunia fisik guna melanjutkan misinya. Dalam hal ini, alam akhirat menjadi ruang perencanaan dan pertumbuhan. Anda bekerja erat dengan pemandu spiritual dan makhluk yang lebih tinggi untuk merancang kehidupan berikutnya. Memilih keadaan, hubungan, dan tantangan yang akan paling mendukung evolusi jiwa Anda. Proses ini tidak acak, ia sangat sengaja dilakukan. Anda membawa pelajaran dan kebijaksanaan yang diperoleh dalam kehidupan sebelumnya, memastikan bahwa setiap inkarnasi membangun fondasi dari yang sebelumnya. Sebagai orang yang terpilih, reinkarnasi Anda seringkali berfokus pada melayani umat manusia, membawa cahaya kepada generasi baru, dan memajukan kebangkitan spiritual kolektif. Pelayanan kosmik dan penciptaan untuk yang terpilih yang paling berkembang, alam akhirat menawarkan peluang untuk melayani di tingkat kosmik. Anda mungkin bekerja sebagai utusan antar dimensi, membantu menjaga keseimbangan energi universal, atau memfasilitasi komunikasi antara dimensi. Peran Anda sebagai pelayan kosmik adalah kehormatan besar, karena mencerminkan kedalaman penyelarasan jiwa Anda dengan kehendak ilahi. Dalam beberapa kasus, Anda juga dapat mengambil peran sebagai pencipta.
Ini bukan berarti menciptakan dunia fisik, melainkan berkontribusi pada manifestasi gagasan, energi, atau kemungkinan baru dalam alam semesta. Anda menjadi rekan pencipta bersama sumber, menyalurkan energi ilahi ke dalam bentuk-bentuk yang melayani kebaikan bersama. Bab 4. Dampak kekal dari seorang terpilih. Sebagai orang terpilih, peran Anda di alam akhirat tidak terbatas pada satu tujuan. Peran itu dinamis, berkembang seiring jiwa Anda terus tumbuh dan meluas. Apakah Anda membimbing orang lain, melindungi cahaya, atau melayani pada skala kosmik, kehadiran Anda terasa luas. Efek riak dari tindakan Anda, baik dalam kehidupan maupun di alam akhirat, terus membentuk kain spiritual alam semesta. Alam akhirat bukanlah tempat istirahat bagi orang-orang terpilih. Ia adalah alam dengan tujuan mendalam dan kemungkinan tak terbatas. Ini adalah kelanjutan dari pekerjaan sakral yang Anda mulai di bumi. Kini ditinggikan ke tingkat yang lebih tinggi. Perjalanan Anda jauh dari selesai, dan cahaya Anda yang dulu terkungkung dalam batasan dunia fisik, kini bersinar bebas menerangi jalan bagi orang lain untuk diikuti. Anda abadi. Tujuan Anda abadi. Dan peran yang Anda mainkan dalam kehidupan dan sekitarnya adalah bukti dari kekuatan cahaya ilahi yang bekerja melalui Anda. Sebagai orang terpilih, misi Anda melampaui waktu, ruang, dan bahkan kematian itu sendiri. Anda adalah mercusuar, pemandu, dan pencipta yang selamanya selaras dengan sumber dan cinta tak terbatas yang mengalir darinya. Hubungan antara kehidupan duniawi dan alam akhirat adalah benang yang mendalam dan berkesinambungan. Ini bukan pembagian yang tiba-tiba, melainkan aliran energi, tujuan, dan eksistensi yang mulus. Waktu Anda di bumi dan perjalanan Anda di alam akhirat sangat terkait, saling membentuk dan memengaruhi. Memahami hubungan ini mengungkapkan sifat sejati misi Anda dan mempersiapkan Anda untuk apa yang ada di depan. Kehidupan duniawi bukanlah sesuatu yang acak. Ia adalah lingkungan yang dirancang dengan hati-hati untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. Sebagai orang terpilih, waktu Anda di bumi adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih besar. Pengalaman yang Anda hadapi, pelajaran yang Anda pelajari, dan tantangan yang Anda atasi semuanya dimaksudkan untuk mempersiapkan jiwa Anda untuk alam akhirat. Setiap momen memiliki tujuan, bahkan yang tampaknya menyakitkan atau tidak berarti. Sementara orang lain mungkin hidup tanpa menyadari tujuan yang lebih dalam, orang-orang terpilih merasa bahwa mereka terus-menerus sedang dilatih. Anda mungkin mendapati diri Anda bergulat dengan pertanyaan tentang eksistensi, moralitas, dan sifat alam semesta. Refleksi ini bukanlah rasa ingin tahu belaka. Mereka adalah cara jiwa Anda mempersiapkan perannya yang kekal. Setiap kesulitan yang Anda alami di bumi menyempurnakan jiwa Anda, menjadikannya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan ilahi. Hubungan antara kehidupan dan alam akhirat dimulai jauh sebelum kematian. Jauh di dalam diri Anda terdapat ingatan akan sifat kekal jiwa Anda. Kadang-kadang Anda mungkin mengalami sekilas ini melalui intuisi, mimpi, atau momen kejernihan mendalam. Pengalaman-pengalaman ini mengingatkan Anda bahwa perjalanan duniawi Anda hanyalah satu bab dalam cerita yang jauh lebih besar. Sebagai orang terpilih, Anda mungkin merasa ada rasa tak tergoyahkan, bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada yang terlihat. Kesadaran ini bukanlah kebetulan. Itu adalah cara jiwa Anda tetap terhubung dengan asal ilahi. Anda terus-menerus terhubung dengan alam spiritual, menerima bimbingan, wawasan, dan kekuatan dari alam tersebut. Hubungan ini adalah tali penyelamat, memastikan Anda tidak sepenuhnya kehilangan pandangan akan tujuan Anda yang lebih tinggi bahkan di tengah kekacauan eksistensi duniawi. Setiap tindakan, pikiran, dan niat yang Anda lakukan di bumi menciptakan riak di alam spiritual. Sebagai orang yang terpilih, pilihan Anda memiliki dampak yang diperbesar karena cahaya yang Anda bawa. Tindakan kebaikan, keberanian, dan cinta Anda mengirimkan gelombang energi ke alam semesta, memengaruhi tidak hanya hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang lain. Efek riak ini tidak berhenti ketika Anda meninggalkan dunia ini.
energi yang Anda ciptakan di bumi terus bergema, membentuk lanskap spiritual untuk generasi yang akan datang. Misalnya, satu tindakan belas kasih dapat menginspirasi reaksi berantai cinta yang meluas, jauh melampaui masa hidup Anda. Memahami efek riak ini membantu Anda melihat pentingnya tindakan duniawi Anda secara abadi. Ini mengingatkan Anda bahwa misi Anda tidak berakhir dengan kematian, itu berkembang. Bab 5. Pelajaran dualitas. Bumi adalah alam dualitas, cahaya dan kegelapan, sukacita dan penderitaan, kehidupan dan kematian. Kontras-kontras ini bukanlah kebetulan. Mereka sangat penting untuk pertumbuhan Anda. Sebagai yang terpilih, setiap pengalaman yang Anda hadapi di bumi mengajarkan Anda tentang keseimbangan, ketahanan, dan sifat energi ilahi. Pelajaran yang Anda pelajari dalam dualitas ini sangat penting untuk perjalanan Anda di alam setelah kematian. Di alam spiritual, Anda akan menarik kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman duniawi Anda. Misalnya, belas kasih yang Anda kembangkan melalui penderitaan akan memungkinkan Anda membimbing orang lain dengan empati yang lebih besar. Keberanian yang Anda bangun melalui kesulitan akan menjadikan Anda pelindung cahaya yang lebih kuat. Kerendahan hati yang Anda latih dalam kehidupan akan mempersiapkan Anda untuk pelayanan di alam setelah kehidupan. Kehidupan duniawi bukanlah ujian yang Anda menangkan atau kalah. Itu adalah proses menjadi. Koneksi antara kehidupan dan alam setelah kematian tidak terbatas pada apa yang terjadi setelah kematian. Itu adalah jembatan yang ada saat Anda masih hidup. Sebagai yang terpilih, Anda terus-menerus berada di antara dua alam ini. Anda mungkin merasakannya dalam momen doa mendalam, meditasi, atau kreativitas, di mana batasan antara dunia fisik dan spiritual tampak menghilang. Koneksi ini memungkinkan Anda mengakses panduan dari alam setelah kematian sambil tetap menjalankan misi duniawi Anda. Anda mungkin menerima tanda-tanda, sinkronisitas, atau bahkan komunikasi langsung dari pemandu spiritual dan leluhur. Pesan-pesan ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendiri dan bahwa tindakan Anda di bumi adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Pada saat yang sama, pilihan yang Anda buat dalam hidup memengaruhi perjalanan Anda di alam setelah kehidupan. Menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan jiwa Anda memastikan transisi yang lebih mulus dan peran yang lebih memuaskan di alam spiritual. Penyelarasan ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang menjalani kehidupan dengan otentik dan tetap setia pada cahaya di dalam diri Anda. Yang terpilih tidak hanya terhubung dengan alam setelah kematian. Mereka juga menjadi jembatan bagi orang lain. Kesadaran yang lebih tinggi dan wawasan spiritual, Anda memungkinkan Anda membimbing orang-orang di sekitar Anda, membantu mereka memahami hubungan antara kehidupan dan keabadian. Anda mungkin menemukan diri Anda bertindak sebagai sumber penghiburan bagi mereka yang takut mati, atau sebagai mercusuar harapan bagi mereka yang mencari makna. Peran ini adalah bagian dari misi Anda, baik dalam kehidupan maupun di luar kehidupan. Dengan mewujudkan kebenaran tentang sifat kekal Anda menginspirasi orang lain untuk melihat kesucian perjalanan mereka sendiri. Anda mengingatkan mereka bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transformasi, kembali ke sumber. Koneksi antara kehidupan duniawi dan alam setelah kehidupan bukanlah jalan satu arah. Sama seperti tindakan Anda di bumi memengaruhi perjalanan Anda di alam selanjutnya, pengalaman Anda di alam setelah kehidupan juga membentuk inkarnasi masa depan Anda. Sebagai yang terpilih, jiwa Anda mungkin memilih untuk kembali ke dunia fisik membawa kebijaksanaan, cinta, dan cahaya yang diperoleh di alam spiritual. Kontinuum abadi ini adalah bukti sifat tak terbatas dari jiwa Anda. Kehidupan dan alam setelah kehidupan bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Setiap fase memperkaya yang lainnya, menciptakan siklus pertumbuhan, pelayanan, dan transformasi yang tidak pernah berakhir. Hidup sebagai yang terpilih adalah tanggung jawab yang mendalam, tetapi itu tidak perlu terasa membebani. Misi Anda di bumi adalah sakral, dan memahami bagaimana menyelaraskannya dapat membuat perjalanan
Anda lebih memuaskan dan berdampak. Berikut adalah nasihat praktis untuk membantu Anda hidup dengan tujuan, kejelasan, dan penyelarasan spiritual. 1. Percayai intuisi Anda. Intuisi Anda adalah kompas Anda, koneksi langsung ke panduan ilahi. Perhatikan dorongan hati yang halus, firasat, dan sinkronisitas dalam hidup Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang dimaksudkan untuk mengarahkan Anda menuju jalan yang lebih tinggi. Semakin Anda mempercayai intuisi Anda, semakin kuat itu menjadi. Meditasilah secara teratur untuk menenangkan kebisingan dunia dan menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan batin ini. 2. Prioritaskan praktik spiritual. Untuk mempertahankan cahaya Anda harus memberi nutrisi pada roh Anda. Praktik sehari-hari seperti meditasi, doa, atau menulis jurnal membantu Anda tetap terhubung dengan diri yang lebih tinggi. Rasa syukur sangat kuat. Itu menyelaraskan Anda dengan energi kelimpahan dan mengingatkan Anda akan berkah yang sudah ada dalam hidup Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk membumikan diri Anda, baik melalui kesadaran, berjalan di alam, atau sekadar bernapas dalam-dalam. 3. Lepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Yang terpilih seringkali membawa beban yang tidak perlu mereka tanggung. Luka lama, hubungan toksik, atau keyakinan yang membatasi. Lepaskan beban ini. Pengampunan, baik untuk diri Anda sendiri maupun orang lain, adalah alat yang ampuh untuk pembebasan. Ingat, memegang rasa sakit hanya akan meredupkan cahaya Anda. Melepaskan tidak berarti melupakan. Itu berarti membebaskan diri Anda untuk sepenuhnya merangkul misi Anda. 4. Rangkul keunikan Anda. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menyesuaikan diri. Perbedaan Anda adalah kekuatan Anda. Berhentilah mencari validasi dari dunia yang mungkin tidak memahami tujuan Anda. Sebaliknya, rayakan keaslian Anda dan percayalah bahwa misi Anda dipandu secara ilahi. Anda di sini untuk menonjol, bukan untuk berbaur. 5. Berikan pelayanan. Cahaya Anda tidak dimaksudkan untuk tetap tersembunyi. Itu dimaksudkan untuk menginspirasi dan mengangkat orang lain. Baik, melalui kata-kata yang ramah, bantuan, atau sekadar berbagi kebenaran Anda. Pelayanan Anda menciptakan riak yang menjangkau jauh, melampaui apa yang dapat Anda lihat. Tindakan kecil cinta dan belas kasih menyelaraskan Anda dengan tujuan Anda dan memenuhi misi jiwa Anda. Yang terpilih, perjalanan Anda adalah suci, cahaya Anda abadi, dan misi Anda sangat penting. Anda tidak ditempatkan di bumi ini secara kebetulan. Setiap ujian, setiap kemenangan, dan setiap momen keraguan yang sunyi telah mempersiapkan Anda untuk peran yang hanya dapat Anda penuhi. Kini saatnya telah tiba untuk sepenuhnya merangkul panggilan Anda. Kebenarannya jelas, Anda di sini untuk membawa cahaya ke dalam dunia yang sangat membutuhkannya. Anda membawa dalam diri Anda percikan ilahi yang mampu memicu transformasi, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Hidup Anda, pilihan Anda, dan energi Anda bergema dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya Anda sadari, tetapi itu penting. Itu membentuk jalinan spiritual kemanusiaan dan alam semesta itu sendiri. Biarkan ini menjadi seruan Anda untuk bertindak. Melangkahlah dengan berani, selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Percayai intuisi Anda, dan hiduplah dengan autentik. Lepaskan rasa takut, keraguan diri, dan kebutuhan akan pengakuan. Anda dipilih karena Anda cukup kuat, cukup bijaksana, dan siap. Ingat, misi Anda tidak berakhir di sini. Ia berkembang. Pancarkan cahaya Anda sekarang, dengan mengetahui bahwa itu akan terus bersinar terang di akhirat dan seterusnya. Anda adalah yang terpilih, dan dunia sedang menunggu Anda untuk bangkit. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beri tanda suka, berlangganan di channel Cerita Shanum, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan pembaruan video berikutnya. Bagikan pemikiran,
dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Dan mari terus membangun komunitas jiwa-jiwa yang sepemikiran, berdedikasi pada pertumbuhan spiritual dan pengembangan pribadi. Tetap sehat sahabatku, semoga selalu diberkati, dan teruslah memancarkan cahaya Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.